Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini saya akan berbagi materi tentang bagaimana mempersiapkan pembelajaran online. Ya, silakan bisa melihat pada slide yang ada di depan. Oke. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Trisuri Sestari dari Eklesia Komputer. Oke. Program apa saja yang harus kita siapkan untuk pembelajaran online? Ya. Nah, yang pertama yang harus kita siapkan adalah bahwa kita harus paham tentang Google Form, kemudian Google Classroom, kemudian WhatsApp, kemudian Zoom atau Webex, TeamViewer, YouMeetMe, dan lain-lain. Yang kelima adalah Camtasia, Filmora atau Bandicam atau Web Launch, Recorder atau lainnya. Nah, masing-masing punya kegunaan. Nah, Google Form digunakan untuk membuat, bisa saja untuk pendaftaran online, bisa juga untuk membuat soal-soal online, ya, dan lain-lainnya. Kemudian untuk Google Classroom itu untuk membuat kelas, ya, secara membuat membagi materi, kemudian memberikan tugas, dan lain-lainnya melalui diskusi, melalui Classroom. Kemudian kenapa ada WhatsApp? WhatsApp digunakan jika pada saat mungkin ada kendala pada Google Classroom atau pada waktu kita conference dan lain-lainnya, itu tidak bisa, kita bisa meng-share materi lewat WhatsApp. Kemudian Zoom digunakan untuk video conference atau tatap muka. Ya, jadi tatap muka tanpa mereka harus datang, kita bisa menggunakan Zoom, Webex, TeamViewer, dan lain-lainnya. Kemudian Camtasia, Filmora itu adalah screen perekam layar, ya. Boleh menggunakan apa saja terserah. Nah, satu hal penting yang harus disiapkan oleh instruktur atau pengelola atau mungkin administrasi dan lain-lainnya dalam mempersiapkan materi ini atau bagian IT dan lain-lainnya adalah membuatkan materi dalam bentuk video sebelum melakukan pembelajaran. Kenapa hal ini penting? Jadi pada saat kita harusnya conference, ternyata mungkin lampu di tempat kita sebagai guru mati, jadi kita tidak bisa membagikan, tidak bisa melakukan conference, kita bisa langsung nge-sharekan materi yang tadi sudah kita buat ke dalam WA. Nah, itu yang harus disiapkan. Kemudian bagaimana nih tahapan-tahapannya? Ya, prosesnya seperti apa? Proses pembelajaran selama 2 jam, ya. Tahapan yang pertama adalah pembukaan pembelajaran dan pentingnya materi. Ya, bisa kurang lebih 10 menit kita lakukan. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah kita harus menjelaskan nih, jika kita mempelajari materi ini, pekerjaan apa sih yang bisa kita kerjakan? Atau kita bisa mendapatkan uang itu dari pekerjaan apa setelah kita belajar hal ini? Kemudian yang selanjutnya adalah materi pembelajaran selama 45 menit. Jadi kalau kita tambah-tambah 60 menit 1 jam. 1 jam kedua adalah tugas-tugas atau evaluasi. Ya, kita memberikan tugas penugasan selama 1 jam. Kemudian kita kumpulkan pada 1 jam kemudian. Ya. Nah, langkah apa saja yang harus kita lakukan? Nah, ini kalau saya rangkum seperti ini. Yang pertama adalah pendataan peserta pelatihan. Kemudian yang kedua, setelah melakukan pendataan peserta dan sudah direkap pesertanya, lakukan pembelajaran. Proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, ya. Baru kita melakukan pembelajaran. Nah, ini ada bimbingan konsultasi
Apa gunanya bimbingan konsultasi? Bimbingan konsultasi digunakan atau dilakukan atau diberikan kepada peserta yang sudah selesai melakukan pelatihan di tempat kita. Ya. Jadi bukan yang sementara jalan, tetapi yang sudah selesai. Nah, kemudian yang keempat, pelaporan untuk jaringan. Ini untuk apa? Nah, karena kita melakukan pembelajaran online, ya ada pelaporan baik untuk siswa, baik untuk lembaga, baik untuk pihak ketiga, atau mungkin program dengan pihak lain, ya itu kita buat pelaporan. Nah, hasilnya nanti seperti apa, pelatihan-pelatihan seperti apa, kemudian ini kesan dari peserta seperti apa, itu nanti yang kita rangkum dan membuatkan dalam bentuk laporan baik sesuai dengan peruntukannya, untuk lembaga seperti apa, untuk siswa seperti apa. Nah itu ya, ini adalah beberapa hal yang harus siapkan dan langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan dalam persiapan pembelajaran online. Nah, diharapkan bahwa pada pembelajaran online ini, instruktur-instruktur di lembaga kita, guru-guru ataupun pengelola harus lebih melek teknologi dan lebih aktif dalam pembuatan materi-materi pembelajarannya. Nah, itu saja yang bisa saya bagikan. Salam sukses dari saya dan sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih.